Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi. Tugas ini berada pada modul 1.2.8. Nama saya Romi dari SMA Negeri 21 Goa, Kecamatan Patalasang, calon guru penggerak angkatan 8, Kabupaten Goa. Model refleksi 4P, saya istilahkan 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama mempelajari modul 2 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan, dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid sebagai pernyataan beliau mengenai penghambaan pada anak. Yang ketiga, guru senantiasa menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya yaitu melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama CGP. Peristiwa yang selanjutnya adalah kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 Filosofi Pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara mengenal pendidikan yang menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh berkembangnya sesuai dengan minat dan bakat siswa kita. Sedangkan pada modul 1.2 di sini konsepnya adalah berpihak pada murid, yang selanjutnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Pembelajaran yang saya dapatkan di sini, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai dengan target di KKM, nilai yang harus dicapai. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Yang terakhir adalah saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Pembelajaran sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi
agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak pada murid. Ini tentunya mengarah kepada sikap among atau menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, lebih inovatif. Di sini saya akan berusaha menciptakan hal-hal baru dan berani berkarya, tujuannya agar supaya peserta didik dapat mencapai kodratnya dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Penerapan selanjutnya adalah rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah reflektif. Reflektif di sini adalah berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Artinya mengevaluasi sejauh mana apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah saya pelajari dan apa yang belum saya pelajari. Selanjutnya adalah mandiri. Berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri tanpa diperintah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kolaborasi atau kolaboratif. Di sini bekerja sama dengan teman sejawat dalam komunitas praktisi. Tujuannya di sini adalah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Itulah koneksi antar materi yang saya pahami dari modul 1.1 dan modul 1.2. Sekian dan terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.